Menolong dan pengharapan kami. Engkau Tuhan yang sanggup memulihkan, dan Engkau Tuhan yang sanggup membuat kami mampu berdiri menghadapi setiap tantangan dan persoalan apapun yang kami alami dalam hidup kami. Ya Tuhan, di bawah saat kami akan belajar kebenaran firman-Mu, kami mohon Tuhan Yesus buka pikiran kami, supaya kami bisa mengerti isi hati Tuhan melalui firman Tuhan yang akan sama-sama kami dengarkan dan pelajari pada malam ini. Hamba yang menyampaikannya, sembunyikan hamba-Mu Tuhan di belakang salib-Mu. Pakailah hamba-Mu Tuhan berbicara, menyampaikan firman-Mu menurut kehendak dan isi hati-Mu untuk kami semua. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, haleluya, amin. Ya, shalom saudara yang Tuhan Yesus. Ya, puji nama Tuhan. Pada malam ini kita bersyukur bahwa Tuhan masih beri kita kesempatan untuk kita beribadah kepada Tuhan dalam persekutuan pemuda dan remaja di gereja kita, gereja KSI Jemaat Via Dolorosa Putra. Dan puji Tuhan, kita bisa memasuki bulan yang baru di tahun 2023 ini, tepatnya di bulan September ya. Sekarang ini adalah hari Sabtu tanggal 2 September 2023. Puji Tuhan, kalau kita bisa memasuki bulan yang baru ini oleh karena penyertaan dan pertolongan Tuhan yang sungguh nyata dalam hidup kita. Ya. Saya ingin mengajak saudara sekalian untuk kita merenungkan firman Tuhan, firman yang tidak asing untuk kita semua yang saya pilih dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Injil Matius pasal 8 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Ya, saya rindu mengajak saudara sekalian untuk kita bacakan firman Tuhan ini secara responsoria. Saya baca ayat yang genap, saudara sekalian baca ayat yang ganjil. Ya, kalau saudara sudah menemukan Matius pasal 8 ayat 14 sampai ayat 17, silakan katakan amin. Judul dari firman Tuhan ini, Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan orang-orang lain. Ayat 14, beginilah firman Tuhan. Setibanya di rumah Petrus, Yesus pun melihat ibu mertua Petrus terbaring karena sakit demam. Ayat yang ke-16, menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh itu dan menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit. Puji Tuhan. Terima kasih saudara sekalian kerjasamanya. Dari firman Tuhan ini saya memilih tema untuk kita renungkan, yaitu Tuhan Yesus yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Itu temanya, Tuhan Yesus yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Puji Tuhan. Terima kasih saudara untuk kerjasamanya. Kita boleh sama-sama menyimak membacakan firman Tuhan ini secara responsoria. Firman yang saya rasa tidak asing untuk saudara sekalian, dan kita sama-sama boleh melihat kebesaran Tuhan Yesus sebagai bukti Dia adalah Tuhan yang maha besar, Dia adalah Tuhan yang maha kuasa, dan Yesus Kristus Tuhan kita membuktikannya. Setibanya di rumah Petrus, Yesus melihat ibu mertua Petrus berbaring karena sakit demam pada saat itu, saudara. Ketika Tuhan Yesus melihat, Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan, karena Dia adalah Allah yang peduli, Allah yang maha kasih. Makanya Dia mau memegang tangan ibu mertua Petrus ketika ibu mertua Petrus terbaring sakit demam pada saat itu. Dan ketika Tuhan Yesus memegang tangan ibu mertua Petrus, mujizat kesembuhan ilahi terjadi, saudara, yaitu lenyaplah demam yang dialami oleh ibu mertua Petrus, sehingga
dia kembali sehat seperti semula. Yang luar biasa saudara, kuasa Yesus sempurna. Kuasa Yesus sanggup melenyapkan penyakit. Dengan peristiwa Ibu Mertua Petrus yang mengalami secara langsung kesembuhan ilahi dari Tuhan Yesus, ini menjadi kesaksian nyata saudara, bahwa Yesus 100% adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Dia sanggup melenyapkan sakit penyakit. Ya, tidak sampai di situ saja saudara. Ketika Ibu Mertua Petrus ini telah menerima kesembuhan dari Tuhan Yesus, dia meresponnya, dia bangun dan melayani Tuhan Yesus. Puji Tuhan saudara. Ibu Mertua Petrus ini dia sadar bahwa Yesus telah menyembuhkan dia. Dia mengakui bahwa Yesus telah menyembuhkan dia, memulihkan dia, melenyapkan sakit demam yang dia alami, dan dia membalas kebaikan Tuhan Yesus dengan segera bangun setelah dia sembuh dan melayani Tuhan. Ya. Sungguh luar biasa Ibu Mertua Petrus ini saudara. Dan dari pengalaman pribadi Ibu Mertua Petrus ini kita boleh belajar, kalau Tuhan izinkan kita mengalami sakit, percayalah bahwa Tuhan pun sanggup melenyapkan penyakit apapun yang kita alami, sama seperti yang dialami oleh Ibu Mertua Petrus itu. Dan kita boleh belajar dari Ibu Mertua Petrus ini, ketika dia sudah mengalami kesembuhan dari Tuhan Yesus, dia melakukan hal yang luar biasa, yaitu melayani Tuhan. Jadi saudara, pelajaran rohani dari pengalaman Ibu Mertua Petrus ini untuk kita, kalau kita sudah sembuh kembali sehat, marilah kita gunakan kondisi tubuh kita yang sehat itu untuk melayani Tuhan, untuk melayani kehendak Tuhan Yesus, untuk memuliakan Tuhan Yesus, dan melakukan segala hal yang baik di mata Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Karena kalau kita sehat, kita pasti mampu melakukan kehendak Tuhan. Amin. Ya, makanya saudara jangan sia-siakan kesehatan yang kita miliki, karena kesehatan juga adalah anugerah Tuhan. Ya, kesehatan adalah kehendak Tuhan bagi setiap kita. Karena dengan sehat kita mampu melakukan hal-hal yang baik yang Tuhan inginkan dalam hidup kita. Dengan kesehatan kita bisa berkarya, melakukan segala yang bermanfaat, yang bisa menjadi berkat bagi keluarga kita, bagi orang-orang yang terdekat di sekitar kita, bagi sesama kita, dan terlebih kita bisa melayani Tuhan ketika kita sehat. Kalau kita adalah anak Tuhan yang saat ini masih sehat, ketahuilah itu oleh karena Tuhan masih memberkati hidup kita. Mari kita gunakan kesehatan kita untuk memuliakan Tuhan, sama seperti Ibu Mertua Petrus yang sudah sembuh, mengalami pemulihan, dia kembali sehat, dan dia segera bangun dan melayani Tuhan Yesus. Kemudian saudara, tidak sampai di situ saja mujizat Tuhan Yesus. Dalam ayat 16, menjelang malam dibawalah kepada Yesus banyak orang yang kerasukan setan, dan dengan sepatah kata Yesus mengusir roh-roh itu. Sampai di situ dulu. Banyak orang kerasukan setan menjelang malam dibawa kepada pribadi yang maha besar, kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus membuktikan dia adalah Tuhan yang maha besar, Tuhan yang maha kuasa. Dia cukup sepatah kata saudara. Kata firman Tuhan, dengan sepatah kata, atau bisa dibilang satu kalimat begitu, setan keluar dari tubuh orang-orang kerasukan itu. Pada saat itu banyak orang, tidak dituliskan berapa jumlahnya dari ayat 16 ini, yang kerasukan setan, yang dibawa kepada Tuhan Yesus. Dan puji Tuhan, tidak sia-sia mereka yang kerasukan setan itu dibawa kepada Tuhan Yesus yang adalah Allah yang adalah Allah Maha Besar, yang sanggup mengusir roh jahat yang merasuki mereka. Itu juga adalah bukti bahwa setan takut kalah ketika berhadapan dengan Tuhan Yesus. Makanya saudara, bersyukurlah kita punya Tuhan yang bernama Yesus Kristus,
Dia Tuhan yang Maha Besar. Oleh sebab itu kita juga sebagai anak-anaknya selalulah mengandalkan Dia. Andalkanlah Dia, karena Dia Tuhan yang penuh kuasa. Tadi Dia sudah menyembuhkan ibu mertua Petrus. Dia membuktikan kuasanya mengusir roh-roh jahat keluar dari tubuh orang-orang yang kerasukan roh-roh jahat. Dan tidak sampai di situ saja. Ayat 16b memberitahukan bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang yang menderita sakit jasmani, sakit fisik, saudara. Luar biasa. Kuasa Yesus sempurna. Kalau orang yang kerasukan setan itu dia menderita sakit secara rohani. Ya, tadi mertua Petrus menderita sakit secara jasmani, secara tubuh. Kita bisa melihat saudara bahwa tidak hanya ibu mertua Petrus yang sembuh dari sakit yang dideritanya, orang-orang yang menderita sakit yang datang kepada Yesus pun mereka mengalami kesembuhan juga. Tidak disebutkan siapa saja orang-orang itu, berapa banyak jumlahnya yang datang kepada Tuhan Yesus pada saat itu, siapakah nama-nama mereka tidak disebutkan saudara. Tetapi yang jelas mereka tidak sia-sia datang kepada Tuhan Yesus membawa kondisi tubuh mereka yang menderita sakit kepada Yesus, karena Yesus sanggup menyembuhkan mereka. Luar biasa kan buat kita nih saudara. Kiranya dari peristiwa ini membuat kita jangan bimbang lagi, jangan ragu lagi kepada Yesus. Mari kita semakin mengandalkan Dia. Apapun masalah persoalan saudara, masalah yang saudara alami, kalau saudara mengalami sakit secara tubuh, atau ada masalah yang saat ini saudara hadapi yang membebani batin atau rohani saudara, membebani jiwa saudara, membebani pikiran saudara, saya mau kasih tahu, datanglah kepada pribadi yang sempurna itu, yang sanggup menolong orang-orang yang sakit dan sanggup memberikan solusi atas setiap persoalan hidup, yaitu Tuhan Yesus. Kita boleh bersama-sama menyaksikan saudara sekalian dari kebenaran firman Tuhan ini, bahwa luar biasa orang-orang yang mengalami pergumulan hidup yang berat dan sakit ketika datang kepada Tuhan Yesus tidak sia-sia. Mereka mengalami kesembuhan, pemulihan dan kelepasan dari Tuhan Yesus. Dan ayat 17 meneguhkan kemahakuasaan Tuhan Yesus dalam ayat 17. Hal ini terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, Dialah yang memikul kelemahan kita dan menanggung penyakit kita. Puji Tuhan. Apakah saudara belajar sesuatu dari firman Tuhan ini? Tuhan Yesus, Dia mau memikul kelemahan kita dan mau menanggung penyakit kita, asalkan kita mau selalu mendekatkan diri kita kepada Tuhan, selalu menghampiri Tuhan Yesus, atau selalu datang mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus secara pribadi, kepada sumber kehidupan, kepada penolong yang sejati, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, yaitu Tuhan Yesus. Kiranya dari firman Tuhan ini yang kita sama-sama boleh dengarkan menguatkan iman kita, memotivasi kita untuk kita semakin lebih mengandalkan Tuhan Yesus dalam segala hal apapun yang kita alami dalam hidup kita. Bersyukur untuk firman Tuhan ini, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menjadi jawaban atas setiap masalah persoalan apapun yang kami alami. Engkau Tuhan yang menanggung kelemahan kami, dan Engkau Tuhan yang memikul penyakit kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Tuhan yang sangat baik. Engkau adalah pribadi yang sempurna bagi kami. Ya Tuhan, ajarlah kami untuk kami selalu mendekatkan diri kami kepada Tuhan, selalu mengandalkan Engkau setiap saat, setiap jam, setiap menit, setiap detik, setiap hari, setiap waktu dalam hidup kami. Karena kami sadar Tuhan, kami manusia yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan, dan Engkau adalah Tuhan yang tidak terbatas, karena Engkau adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau Tuhan yang sanggup menolong kami. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu ini tidak berlalu begitu saja, tetapi firman-Mu ini kiranya masuk ke dalam hati dan pikiran kami, melekat di dalam hati dan pikiran kami,
selalu mengingatkan kami bahwa Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, Engkau Tuhan yang sanggup menolong kami. Doa kami ya Tuhan, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Kepada WR saya persilakan.